Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, imam masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, remaji, anak-anak kami yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Malam ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa mengisi malam-malam Ramadan ini, bisa mengisi sisa umur yang tinggal. Kata Nabi dalam hadisnya, man ahsana ma baqiya ghufirallahu lahu ma madad. Kata Nabi, barang siapa yang di sisa umurnya bertambah baik. Jadi Bapak Ibu kalau malam miko, kalau dihitung-hitung mana yang lebih banyak umur yang lah habis atau yang sisa? Banyak yang habis. Yang dihabiskan mungkin ala hama-hama awak 50 tahun. Tentu yang sisa kalau itu 60 tahun tinggal 10 tahun. Kata Nabi tadi, man ahsana ma baqiya. Barang siapa yang di sisa umurnya itu, di sisa umurnya bertambah baik. Pertama, solatnya bertambah baik daripada tahun potang. Puasanya bertambah baik daripada tahun potang. Kalau ada orang tahun potang itu mencitawang sekali seminggu. Kalau kini tiai citawang, itu tak bertambah baik. Ghufirallahu lahu ma madad. Kalau bertambah baik tahun ini kok, Allah akan ampuni dosa yang telah lewat. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ikawak memperingati peringatan nuzulul Quran. Setiap ada nuzul Quran, biasanya di mana masjid ambo ceramah. Tadi malam berceramah di Batang Cenaku, itu kampar di Indragiri Hulu Rengat. Baru tiba di rumah jam 7 pagi tadi. Jadi tiap-tiap nuzul Quran ada biasanya qari membacakan Al-Quran. Malam itu habis selesai langsung Ustaz katanya. Jadi setiap ada nuzul Quran termasuk di Istana Negara. Jadi kalau setiap tahun ada nuzul Quran, biasa di Istana Negara itu diperingati nuzul Quran. Sejak zaman Soekarno, Soeharto, SBY, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, itu biasanya baca Al-Quran uang di istana, biasanya itu ada bayati nahawan soba. Itu zaman Soekarno sampai Ibu Megawati sampai dengan SBY. Di zaman Bapak Jokowi beda cara baca Qurannya, Pak. Itu memang terjadi. Kalau biasa Bapak Ibu mendengarkan orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi
unzila fil Qur'an. Itu dulu. Kalau zaman kini beda. Apa nan qari itu di istana negara. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas. Tangguh-angguk Pak Jokowi nak. Maka ulama Mesir itu menyindir ulama Indonesia. Kok macam itu baca Quran? Itu terjadi. Itu tak pernah selama kok terjadi. Maka Al-Quran itu tidak sama dengan budaya. Laisa dibik budaya-budaya. Al-Quran itu memang agama, budaya ya budaya. Maka tak bisa. Termasuk waktu potang di Bangkinang itu waktu sebelum pemilihan legislatif, pemilihan presiden, datang pulolah itu artis nama Wali Band dari Jakarta. Ada anak-anak muda Sikopai. Meloguh pulonya itu yang dilagukan tu ayat Quran. Itu lagu ayat Quran dilagukan. Itu dilagukan pakai dangdut. Itu tak boleh. Apa kata Wali Band? Anak-anak hafal lagu itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Itu ayat. Boleh ayat kau didangdutkan Ustaz? Tak boleh. Tapi wang masa itu sonang hatinya, lomak solinya, jenis wang belakang. Kalau boleh ayat itu didangdutkan, kacau solat boleh. Pak Imam awak boleh baca ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Antum tu yang belakang kau yang masa doa. Maka tak boleh didangdut-dangdutkan. Kan kacau jadi Indonesia kalau boleh didangdutkan. Kalau boleh tu ulama mendandukkan ayat itu, tentu muazin di Indonesia go nak mubah pulo gaya azan ni jo. Tentu dia dandukkan pulo dia acur le. Hayala solah. Kan kacau. Sehingga hancur Indonesia go. Nyendak sesuai cara baca Quran kali. La adu-adu antara yang batil dengan yang hak. Tak bisa diadu-adukan. Ikulah tujuan awak mengadakan peringatan nuzul Quran. Dia jauhkan bagaimana cara membaca Quran. Maka MTQ itu ada qiraat sab'ah nama. Maka tak bisa dia campur-campurkan. Kecuali azan. Kalau azan tu memang kalau orang Jawa memang tak bisa dek orang Jawa itu merubah azannya. Kalau yang Bilal wak tadi azan kan menyelewak menung azan. Kalau Jawa Tengah, Jawa Barat itu payah mubah ya Pak. Hampir contoh itu sodo azan orang Jawa Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Jawa Barat contoh itu. Nah kalau dibawa azan Jawa Barat kami telolok orang sosok. Ambo dulu, iyo. Ambo pakai Jawa Barat, ke Cibodas. Ternyata contoh itu azan doang itu. Tapi tidak merubah panjang pendek. Kalau azan tak masalah. Yang tak boleh itu Quran tadi. Dipanjang-panjangkan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, itu yang tak boleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka malam ini kita memperingati nuzul Quran. Apa gunanya memperingati nuzul Quran? Supaya semakin dekat dengan Al-Quran. Usia Nabi 37 tahun, 38, 39. Nabi risaulah. Nabi risau nengok buangai uang jahiliyah. Apa dia risau Ustaz? Zaman itu Bapak Ibu, saking ada aturannya, apa-apa boleh manika bapo sekendak pawiknya ya. Nak 3 ompek sampai 10 bini boleh zaman tu Pak. Apa-apa kini le boleh lah. Tak boleh. Zaman jahiliyah sampai 10.
Ibu-ibu jono tuju, ibu-ibu bopo nak punya laki beliau. Bulan ko je si anu belaki, bulan suuk je wang bulo. Kalau ngandung wang zaman jahiliyah, siapa yang menjadikan ayah? Ibu-ibu berhak menunjuk sendiri. Siapa katuju ibu laki itu tunjuk. Apa ndak kan risau Nabi? Maka Nabi berangkat ke Gua Hira. Di sesekali bapak ibu yang besok berangkat haji atau umroh, cubalah mendaki ke Gua Hira. Berapa jauh Ustaz? Hampir 1000 kaki. Jauh juga kata Gua Hira. Nabi bertahanus seminggu 2 minggu, umur 37 tak terjadi apa-apa, Nabi turun. Usia 38 tahun Nabi balik kata balik, tidak terjadi apa-apa. Usia 39 tak jauh apa terjadi. Usia 40 ketika sedang bertahanus di Gua Hira, dipeluklah oleh sosok tubuh besar. Apa kata beliau? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata ketika itu kata Nabi, ma Nabi qarih dan tak bisa membaca. Iqra, tak bisa baca kata Nabi. Menggigil Nabi pulang ke rumah. Apa ndak menggigil tak siapa memeluk awak. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, ketika sampai di rumah nampak Dek Khadijah lakinya kedinginan, ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Langsung membayi lakinya tu salimui sebab Nabi kedinginan. Jadi Khadijah dulu tu kalau menggigil laki bawa bayi salimui. Kalau Khadijah kini hanya pai ke kadai laki tu, jangan kadai jual nembini. Pai je kadai acu. Au jangan robek ai. Pas pulang buka pintu menggigil. Gasaklah ni, ndak lu buka pintu. Khadijah dulu ndak berselimui laki. Sabar ya bang. Maka Khadijah membok lakinya tadi kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Paman, laki dan kau malam tadi Gua Hira entah apa yang memeluknya. Ini ketakutan. Ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata pamannya Waraqah bin Naufal, itulah namus. Namus itu malaikat Jibril. Suamimu adalah Nabi akhiruz zaman. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, maka ayat pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Iqra, baca. Jadi di dunia kau mesti baca. Mesti harus baca. Pemuda harus membaca. Umat Islam mesti harus membaca. Umum awak 40 tahun mesti apa awak baca, Pak? Jangan tidak membaca. Imam-imam mesti baca. Penceramah harus pandai membaca. Maka peradaban umat kau itu tergantung membaca situasi zaman kita. Jadi termasuk imam. Imam mesti harus Iqra. Imam kalau jadi imam mesti harus Iqra. Maka ya Pak Imam wak tadi kan tidak taruh panjang-panjang ayatnya. Karena tentu deh Pak Imam uang jamaah tu banyak yang tua-tua. Ada kadang-kadang imam kau ndak ada Iqra-nya dong. Solat maghrib surat Yasin sampai habis. Itu terjadi di Rokan Hulu, Pasir Pengerayan. Ambo jamaah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sholat tarawih, sholat maghrib. Uang boko minu ibu tioba dilantak dah cudu Yasin. Sampai innama amruhu. Selesai sholat, alhamdulillah, tak satu pun kami tengok jamaah yang salam di imam. Sampai di pintu tu, tak apa mana jamaah. Maka imam mesti harus baca situasi. Penceramah contoh itu jo. Penceramah harus nengok-nengok kondisi. Kalau banyak jamaah-jamaah yang mengantuk-ngantuk, yang tengah naik kolak pisang, ajalah mau ceramah. Kan ada kadang-kadang ustaz tu maaf cakap, lah pulang wang sapao. Tahu ceramah. Aduh. Itu kejadian dulu di Sumatera Barat tu, Pak. Sampai-sampai maaf cakap entah benar atau tidak citohiko, akhirnya sawang jamaah itu tinggal ya Pak. Jadi apa nan ustaz dong? Sekian banyak jamaah Pak, apa yang setia nunggu ceramah hambo. Apa kata jamaah tu? Indak de setia do ustaznya. Palito tu punya denyo pakai palito. Palito pakai damau lah. Apa tu yang punya tu tunggu palito inyo Maka ustaz itu harus pandai. Tak boleh lama-lama ceramah. Jadi suami mesti harus Iqra. Tengok gitu.
Kalaulah malam berapa gini? Malam 8 boleh, 9 boleh? Malam 20 Ramadan. Jadi suami itu kalau malam 20 tengok-tengok wajah wang rumah, Pak. Sebab wajah malam 20 go utak ibu-ibu lah mulai bercampur. Antara bapa juz Quran, antara piye kue keloyang, baju, itulah bercampur. Apa-apa mesti harus tentu pikiran ibu-ibu. Kini kalau malam 20 lah banyak campur. Bila kance baju kepokan bau, itulah banyak campur. Apa-apa mesti harus pandai-pandai. Bapak Ibu yang Allah muliakan, awak yang lah tua go mesti harus membaca. Apa yang awak baca, awak lah lanjut. Babu awak hampir yang hadir ko paling banyak usia yang hadir malam kini 40 tahun kate. Maka kata Nabi tadi, uang yang sisa umurnya lebih baik, insya Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Jadi baca. Seluruh awak harus mesti membaca. Maka ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dibaca di atas dunia kok? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, apa hukum, kan kata agama awak, kata Nabi, awalilah sesuatu yang baik dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau awak nak maliang jambu bang Ustaz, apa hukum baca Bismillah? Kan ada yang bertanya tu, umat wani-wani bertanya. Ada bertanya kai, lam sarugo lai ada okok Luqman Ustaz. Astagfirullah. Okok Luqman ditanya. Aja umat kau banyak bertanya. Maka kalau awali sesuatu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak baik, tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, kalau ada apa nak bongi kuang rumah nak nampau bini, jangan baca Bismillah, Pak. Bismillah dan tabuk aja. Itu tidak dianjurkan. Nak maliong, nak minuman koi, tak boleh baca Bismillah. Yang boleh tu hanya yang untuk perlakuan yang baik, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Ada 3 ayat. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh barakah. Ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Jadi berselisihlah ulama bila sebenarnya diturunkan Al-Quran juga. Berselisih ulama. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu full Al-Quran diturunkan 30 juz. Dari langit dunia ke Rasulullah itu berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ada yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, tak ada satupun manusia yang tentu bila topiknya malam Lailatul Qadar. Dan tak ada yang bisa memastikan inyo dapat malam Lailatul Qadar. Di kolado mengaku inyo dapat malam Lailatul Qadar, itu perlu ditanyakan. Apa-apa lah salamu apa tinggal di daerah kok. Ada orang lang ngaku si kau dapat malam Lailatul Qadar. Ada. Alun ya, ama-ama ada, ama-ama lah dapat malam Lailatul Qadar. Allah rahasiakan. Ada 3 yang dirahasiakan Allah. Pertama, siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar dirahasiakan. Siapa yang mendapatkan haji mabrur dirahasiakan. Siapa yang mendapatkan solat husuk itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang apa-apa yang usianya lebih kurang 65 tahun. Datang ke kami. Apa tu mengaku inyo dapat malam Lailatul Qadar. Ustaz ni
Alhamdulillah dan lah dapat dan apa yang dapat lupa anda. Lailatul Qadar. Contoh apa? Cerita nambah. Malam tu lu sakit pawik dan nilai. Cerita apa kok? Mudah-mudahan didownload di YouTube ika besok dapat. Jadi malam tu sampai ke topian buang ayu godang dan apa kok? Malam tu ustaz dan apa kok? Kambiu-kambiu tu condong ke bawah ni seluruhnya. Pawik dan sakit buang ayu godang. Dan lotakin sawung dan di kambiu condong tadi. Dan buang ayu. Sudah buang ayu godang, kambiu tu togak sesama balik. Adi loi sawung acu dah kate. Jadi datuk bagai sawung pulang ndak ni. Astagfirullah tu nampak. Angoku dah dapat malam Lailatul Qadar lah. Kin sawung di loi dek kambiu. Tapi saja ambo bosujinyo asal salisyo jalan golak tahu yang boleh ngapa. Maka kata Ustaz Somad tanduang dapet itu bukan itu. Ciri-ciri nan ulama ada perubahan. Itu ciri-ciri. Berubah ke yang elok. Iko kalau kin sawung ndak basengan suung pulang, itu ndak elok tu Pak. Jadi mudah-mudahan wong siko ndak ada yang condong datuk di kampat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu Allah rahasiakan. Allah turunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar. Maka dirahasiakan. Kalaulah disebutkan oleh Allah Ta'ala malam Lailatul Qadar malam 27, malam ke yang 27, tentu malam 21 masjid kosong. 22 kosong. Bila orang kemasai? Malam 27. Kalaulah disebutkan malam Lailatul Qadar ditetapkan waktunya. Maka sengaja dirahasiakan supaya manusia mengejar-ngejar itu malam Lailatul Qadar. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasul. Apa doa diajarkan Rasul? Jika kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar, berdoalah kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang diajarkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian ayat selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada malam yang penuh barakah. Ayat ketiga, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Awak tidak membahas mau tanggal 7 boleh diturunkan, 27 kah diturunkan malam Lailatul Qadar. Yang penting Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Al-Quran bisa memberikan pertolongan? Maka yang pertama, Al-Quran mesti wak baca. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu zaman kini, kalau nyo punya kawan, kepiti lagak bolobio kan, ibu-ibu orang kayu-kayu lah, itu kalau nyo nak pergi makan bakso, itu yang ditelepon bukan lokinya Bu, bestinya. Besti di mana? Di rumah, mau makan bakso beranak. Yang apa-apa kadang-kadang minum kopi inyong ngajak bukan bininya, konconya. Konco awak alun bisa kan menolong awak kalau awak mati. Besti awak yang wak bolehkan bakso, wak bolehkan mukena, wak bolehkan selubung tok salat ayayo, alun tentukan menolong. Ketika dikuburkan, disiram kadang juayu, satu persatu pun pulang. Siapa yang kan bisa yang pasti menolong awak? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bis-safa'ah. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi. Al-Qur'an akan datang memberikan pertolongan dan syafaat di hari kiamat. Oh nawa alun tentukan menolong. Malam pertama di alam kubur, walaupun ada bini awak mengatakan obang dan sayang, menangi-nangi ibu tu tadi. Kalau pas giliran pulang ai pulang kalau dari tempat kuburan ini pun pulang. Siapa kawan awak di kuburan? Seluruh keluarga pulang. Walau di bulan puasa, tak di bulan puasa, mereka akan meninggalkan kita sendiri di kubur yang sempit dan gelap dalam kubur. Untunglah Bapak Ibu dulu semasa hidup itu siang malam mencoba baca Quran. Walaupun malam itu tak ada anak yang menolong menemani, tak ada istri yang memberikan minum, datanglah Al-Quran yang memberikan pertolongan. Bayangkan Bapak Ibu kalau meninggal dunia. Pertama,
Apa yang dilakukan oleh keluarga awak? Pertama, awak akan dimandikan. Manusia akan berunding, anak bini seluruh keluarga bagaimana? Awak mandikan datuk awak, mandikan. Mulailah dimandikan. Maaf cakap, kadang-kadang awak mesti dimandikan, bukan anak yang memandikan. Kadang anak tak bisa memandikan awak. Terpaksa tunggu pula ada ustaz yang motong pojok, itulah ditunggu ustaz tadi. Setelah itu dikafani, lah sudah basuh dikafani. Setelah dikafani, dikasih minyak harum. Setelah itu kemudian dibawa ke masjid. Dari masjid dibawa ke tempat berkuburan. Dimasuklah beberapa orang ke dalam berkuburan menyambut tubuh kita. Satu persatu tali yang diikat itu akan dibuka, dihadapkan muka kita ke kiblat. Setelah itu dikasihlah papan, mulai satu persatu ditimbun dengan tanah. Setelah padat, keluarga pun pulang. Apa kata dalam buku Daqaiqul Akbar, seandainya yang meninggal itu adalah seorang ayah. Yang meninggal ayah, apa kata sang ayah kepada uang yang ditinggalkannya, uang yang disayang, hai istri dan anak-anakku, aku tinggalkan rumah, aku tinggalkan tanah. Ambillah hasil kebun, rumah tinggal di rumah yang dan bangun, tapi ingat-ingat dehennya. Itu kalau ayah meninggal. Meninggal ibu, apa kata ibu dalam kitab Daqaiqul Akbar? Wahai anakku, ibu lah sekolahkan kalian nak. Lah kalian kuliahkan kalian, tanahlah bajual dulu. Kolong ingat-ingat amak ya nak. Akhirnya awak pun merasakan malam pertama di alam kubur. Itulah malam anak menjadi yatim, kasur empuk, menjadi dinginnya tanah pada malam itu. Tidak ada yang menemani kecuali amal soleh. Sempat di dunia, mulut gua hanya banyak bercita di kodai, Quran tak pernah dibaca. Apa yang awak harapkan malaikat yang akan nolong awak? Apa yang awak harapkan? 2 hari 3 hari sampai hari yang segala yang bayu-ayu akan meledak, yang pawi awak akan melatui. Yang hangit dalam kubur tadi, itulah 2 kilo cacing tanah itu akan mengojo yang bayu tadi. Mulai yang matuh bayu, hidung bayu dikejar oleh cacing-cacing tanah. Tapi ada kelompok manusia yang tidak mampu dimakan oleh cacing tanah. Siapa mereka? Itulah anak-anak yang habis Quran 30 juz dan mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalau tidak awak serius untuk baca Quran, akan ada penyesalan. Karena Al-Quran akan menjadi penolong. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari Quran, inyo tidak baca Quran, ma'isyatan donka, maka kami jadikan hidupnya di dunia menjadi kehidupan yang sempit. Maka kata Umar, kata Utsman bin Affan, sahabat Nabi, juga minantu Nabi, tidak ada hari yang paling buruk yang dirasakan manusia di dunia go, itulah hari di mana hari itu inyo ndak baca Quran, itulah hari yang paling buruk. Jadi kalau ada Bapak Ibu tadi dah doa baca Quran di rumah awak soang juro, itulah hari yang paling buruk. Walaupun awak berada di bulan Ramadan, itu hari yang paling buruk. Contoh apa? Utsman bin Affan ditakdirkan oleh Allah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Contoh apa? Baca Quran. Utsman bin Affan pernah beliau solat 1 rakaat itu menghabiskan 30 juz 1 rakaat solatnya. Lah dijaminnya masuk surga. Awak ada yang menjamin awak masuk surga? Tak ada yang menjamin. Baca maaf cakap bau agak panjang je ayat imam beko lah lain amin beko. Lah batuk-batuk kadang-kadang. Apa Utsman lah dijamin lah 1 rakaat 30 juz. Ustaz itu kan Utsman bin Affan sahabat Nabi. Ada di Australia namanya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Australia. Agama Kristen. Kristen agama beliau. Setiap hari Tony Blair itu membaca Quran one day one juz, setiap hari 1 juz. Jadi kalau ada orang siko ndak tolong baca Quran 1 juz saya itu kalah dengan orang Kristen Pak di Australia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka uang yang berpaling dari Quran, inyo jauh dari Quran, Quran nado tapi ndak dibacanya loh.
ma'isyatan donka, Allah jadikan dadahnya sempit. Apa makna menurut ulama tafsir? Makna sempit itu Allah berikan kegelisahan hidup kepadanya. Coba tengok gini, uang zaman kini kok banyak yang gelisah. Lah duduknya jadi anggota dewan gelisah juga. Tak duduk tambah gelisah. Piti habis. Disanggo doang moncek ketenangan itu dicoba pula membuat anak mandi sungai hijau. Lah jo tonang hilang piti sungai hijau tambah gelisah. Di pulau mandi ke sungai gelombang tambah gelombang utak datuk tadi. Maka Allah Ta'ala mengatakan asal kalian berpaling dari Quran, tidak kalian dekat dengan Quran, ma'isyatan donka, kalian akan menjadi manusia yang gelisah. Maka uang dulu tolok baca Quran macam itu. Sana kenapa? Karena Allah menurunkan ketenangan pada siapa yang selalu membaca Quran. Jadi kalau ditanya siapa keluarga Allah di dunia gusa, keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang selalu sibuk untuk siang malam membaca Quran. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka yang pertama, Al-Quran akan bisa memberikan pertolongan apabila Al-Quran itu kita baca. Maka membaca Quran, walaupun waktu belajar tak salah baca Al-Quran, itu dapat pahala. Man qara Al-Quran wa ya tak, kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran itu terbata-bata, falau ajroni, dapat pahala dua. Pahala belajar, pahala membaca, tetap dapat pahala. Jadi kalau ada orang baca Quran maksudnya auzubillahi minasyaitonirrajim, waktu tadarus bismillahirrahmanirrahim, alam dia. Itu dapat pahala. Ompek kali alam je nyo boko belajar. Jadi kalau boko belajar awak kan jangan pakai mikrofon. Malu awak dengan musik lain. Siapa alam jam 10 alam sampai jam 11. Tapi kalau lah contoh Imam Wak tadi, Ustaz Hendra, Pak Imam Wak tadi, itu tak apa pakai mikrofon. Tapi kalau belajar boko baca Quran jangan pakai mikrofon. Belajar pun salah pun awak belajar baca Quran tetap dapat pahala. Pahala ajrani. Maka kalau ada Bapak Ibu sabulan ko khatam Quran, bapak kami dapat pahala Ustaz? 3.260.000 kebaikan yang awak dapatkan selama khatam Quran selama bulan suci Ramadan. Berapa banyak jutanya kebaikan yang awak dapatkan kalau awak yang khatam Quran. Maka aku tanya ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang lah khatam Quran bulan ni kau? Ada, tunjuk tangan. Khatam Gelapuang? Banyak alun yang khatam, alun sudah ada Ustaz. Maka Al-Quran yang pertama akan memberikan pertolongan kalau Al-Quran itu kita baca. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran diturunkan oleh Allah, pertama Al-Quran hadir untuk menolak bentuk kesyirikan. Sebab zaman Nabi itu bercampur antara iman dengan kesyirikan. Itulah gunanya Al-Quran turun, supaya tidak ada umat Islam yang syirik. Maka kalau masih ada orang siko bercampur antara iman dan kesyirikan, itulah menjadi penghalang manusia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau ada Bapak Ibu malam itu tiap tahun nuzul Quran, tapi apa-apa di rumah masih menyimpan ada bulu sungsang, Pak. Biasanya bulu kan kate cabang, yang kok ke bawah apa yo? Ada apa dapat waktu menganyi dulu. Sobut doang itu mantap lucunya. Ube apa gangnya? Sajak dan dapat tudu takut bini dan kek dan nani yo. Itu syirik nomor. Ada simpan nih datuk tadi. Ada orang yang maaf cakap ketika ada orang bunuh di, itu ada tuh Pak, mengaku. Apa orang bunuh di, rupanya tali tompek bunuh di itu tadi jadikan untuk menganyi Pak, dikobek jualan kaya tadi. Neninyo godang-godang lauk ngono Ustaz nih. Itu syirik. Ikulah Al-Quran turun. Untuk apa? Supaya orang tidak lagi mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Maka Al-Quran turun. Yang kedua, Al-Quran hadir. Untuk apa Al-Quran hadir? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia.
Jadi kalau lah Al-Quran tidak dijadikan imam, tidak wak jadiin imamnya dok, tidak wak ikuinya dok, maka hidup kau jadi kacau. Apa contoh Ustaz? Contohnya ketika makan. Ya ayuhan nas kulu wasrabu wa la tusrifu, hai manusia, makanlah kalian jangan berlebih-lebihan. Itu diatur. Apa menyebabkan manusia kini banyak sakit? Karena ketika makan, maaf cakap, tidak lagi berpedoman pada Quran. Coba tengok banyak orang kini sakit. Kalau berpedoman pada Quran, maaf cakap, mungkin tak akan banyak umat sakit tu penuh. Kenapa? Al-Quran wak langgar. Allah lah sabuikan. Asal perintah Allah pasti ada kebaikan. Asal ada larangan Allah pasti ada efek yang tak elok. Dua je. Setiap perintah pasti elok. Setiap larangan pasti ada efek yang tak elok. Apa efek yang tak elok? Ketika makan banyak akan timbullah penyakit. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka umat Islam tu kalau lainnya mengikuti hidup pola Quran, makanlah kalian jangan berlebih-lebihan, insyaAllah banyak sehat Pak. Maka Ustaz Somad waktu ambo ceramah beliau ke Kampar Kiri Hulu berapa kali, seditulah makannya, tak banyak makan, tapi beliau sehat. Maka Al-Quran Allah Ta'ala itu menyuruh agar awak menjadi manusia yang sehat. Sempat awak go sakit, apa-apa awak sempat sakit awak Pak, ya maaf cakap tua seminggu iya ti nampak sayang bini awak kalau seminggu Pak nyawa nak tolok kojo le. Minggu pertama iya lai suono si awak makan ngah babayo lu kan do yo sehat ngah makan ngah. Minggu kedua nak cono tu muncung makan lah sampai sendok ke si kuang ngadu mati dan kau dia biarlah nak mati noloki piti kalu juga mana bininya. Maka perlu sehat. Ibu-ibu contoh tu, ibu-ibu mesti jaga kesehatan. Dengan cara apa? Jangan banyak makan. Iko kadang-kadang makan sate, ndak nampak uang tinggi, anyang pakai anyang le. Maka ndak boleh makan banyak. Maka diatur, hudal linas, diatur. Asal ada yang dilarang oleh Allah, wak langgar pasti ada efeknya. Maka perlu sehat. Tidak ada nikmat yang paling tinggi nilainya kecuali awak go sehat. Maka Bapak Ibu jaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian yang ketiga, Al-Quran hadir menjelaskan tentang kisah. Iko di Al-Quran kok banyak kisah Pak, diceritakan. Kisah yang telah lewat. Untuk apa? Supaya masyarakat awak bisa menjadi pelajaran. Apa di antara kisah yang Allah jelaskan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum suhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Am kuntum suhada. Apakah kalian kata Allah tidak menyaksikan bagaimana Nabi Yakub waktu terjadi sakaratul maut? Waktu Nabi Yakub lah mulai sakitnya boe, mulailah menunggu anak-anaknya. Apa kata Nabi Yakub? Kalau bahasa ocu, nak, mungkin ayah kalian tak akan lama oleh nak. Ayah lah mulai sakit, boe sakit ayah. Dia orang dulu Pak, kalau orang kan mati tu, itu hebat orang dulu. Lado tando-tando doang dulu. Di antara tando-tandonya kaki lah mulai sojo. Maka bekok malam tolong pegang kaki lo kiok masing-masing. Pegang kalau lah sojo, imbaulah anak-anak wak pulang. Itu tando-tandonya tu. Nyolai belaki sama mak ke lelai kan. Bekok sabu ndak ada lo yang tak kaki kan pegang lo lapainya ni. Maka pegang-pegang kaki lo kiok bekok malam. Kalau sojo ngan ambil api tiang ada lagi. Jadi ketika itu tadi datang anak Nabi Yakub, dokek Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Ayah kalian tak akan lama oleh nak. Laikan kalian sembah su Allah Ta'ala kalau ayah kalian meninggal. Itu yang dicomel dari Nabi Yakub. Laikan kalian sembah Allah, laikan kan sumayang itu bahasa. Kalau mati ayah lah kalian solat ni nak. Itu hebat Nabi Yakub. Isau genyo mati kalau nak ndak solat. Awang kini kan dia bulan ndak itu tohnya ke anak anu. Lah kumpul anaknya sodo.
Ujang di mah nyuna, koyah memacik tangan ayah. Ratnah di mah memacik palu ayah. Udin mana ko macik kaki ayah. Si ayah jago kadai. Yung jago kadai lo tanya Piti je tapi ku dia aju nak mati wah. Kadai je tapi ku. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau angkini apa nih ya? Dah tiba anaknya mengumpul. Ayah mungkin tak lama oleh nak sawit yang di situ untuk uang. Tanah untuk wakau. Jan bantah. Ada menanyo sumayang. Nabi Yakub tak. Laikan kalian sembah Allah nak apa nak Nabi Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah kami akan tetap menyembah apa yang ayah sembah, yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, ilaha wahidah, Rob yang satu, wa nahnu lahu muslimun, kami gawang Islam ya. Tonang Nabi Yakub menengok contoh apa orang anaknya tadi. Itu Nabi Yakub. Allah kisahkan supaya awak belajar hidup dari Nabi Yakub alaihi salam. Kau tanya anak awak, tak ada guna kalian kaya dah nak. Tak ayo kalian kalau kalian tak semayang, ayah tak niok kekayaan kalian. Cuma macam itu. Ayah maaf cakap, anak tak semayang dah, tak tolong dia omaknya buik dah. Apa tak tolong nyobuk mah? Inyo membayar piti dan 1 juta sebulan. Hubungnya takui omaknya bui. Nak tak semayang no, tapi takui omak. Jangan sosok bui lelen yo. Awak kan bayar tahu 1 juta ini ada loginya. Iya na loginya pula. Jadi ibarat baso patah awak kelai come nang katido itu tik uang awak banyak. Padahal tak semayang anak dek bayar piti dan tak tolong menyobui. Maka sampaikan anak awak. Kemudian yang selanjutnya apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, mengisahkan kisah yang akan terjadi besok supaya berubah buangai. Yauma yumpahu fisuri fatatuna afwajang, pada hari tiupkan trompet sangkakala itu besok manusia datang berbondong-bondong, dikumpulkan oleh Allah manusia berbondong-bondong. Ada kelompok-kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Supaya awak berubah besok. Kelompok yang dikumpulkan oleh Allah kok satu persatu mukanya diubah bentuknya oleh Allah. Pertama ada bentuknya menjadi bentuknya monyet, bahasa awak bentuk bau. Siapa mereka ya Rasul? Kelompok pertama kok falqatatu minan nas, itulah uang yang ketiga di dunia, panduto. Apalagi waktu pemilihan legislatif banyak orang panduto tak. Ditanya dia Ustaz bom tunjuk ceramah. Lai solah ke ambo, lai pek 3 soalnya. Ustaz bom Ustaz ceramah bulan Ramadan kon bonti Ustaz sebulan kon bongi dan ngok jamaah. Onggok sampai ke lantai 3 pek so situnya ni. Siko. Jadi banyak penduto. Yang penduto kok besok di hari kiamat itu loh badan manusianya, muka bau penduto. Banyak penduto peteng Pak. Ada lo modus uang waktu kan pemilihan tu dijongok seluruh caleg deh. Kalau bosu je caleg masjid tu jamaah tu awak sudah 2 cupek lo 2 juta. Lagi celo uang partai pisang lo cek. Awak do cuden ko mamak langit bumi kon dapat lo 2 juta. 10 hubungi caleg pek 10. Piti lo baik ke bini. Piti apa? Caleg baik. Alhamdulillah nam bini. Rezeki anak soleh ni. Ke caleg suruh ringan di BE. Tu kan orang berduto. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk ang baduto yang memainkan data. Mulai dari KPU, Bawaslu yang memainkan data, itu siap menjadi monyet besok kalau lakukan secara bohong. Di dunia memang mungkin monang, sonang di dunia, tapi di akhirat akan berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dijolekkan, yauma yumpahu fisuri fatatuna afwaja. Jangankan trompet sangkakala yang sebenarnya, Pak. 2006 boleh,
bapak ibu mendengar dentuman besar di Kabupaten Kampar. Lalu konang wak bebunih dulu sangat. Bukan Kampar aja mendengarkan, bukan baru pelelawan siap mendengarkan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Manusia bertanya-tanya, apa yang berbunyi konang? Jangankan trompet sangka, potonglah terjadi bunyi. Sudah bunyi itu terjadi banjir besar di Kampar. Konang bapak ibu, 2006 boleh? 2000 apa so banjir potong? 2006 boleh kan? Sampai hari ini itu masih misteri apa sebenarnya yang berbunyi itu tadi. Tahun itu doang, soang pun obi doang, tak apa yang berbunyi. Apalagi itu nanti trompet sangkakala yang dibunyikan oleh Allah. Pasti itu yang berubah jadi monyet itu pasti uang. Itulah uang yang penduto. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, maka kalau ada bapak ibu yang pernah berduto-duto, taubatlah. Maka banyak-banyak istighfar. Jadi di masjid lain pak, sebelum waktu Isa masuk ada sebagian masjid itu baca istighfar sebelum masuk waktu Isa menunggu uang tiba. Astaghfirullahalazim taubaka min kullin zambil azim. Itu dibaca istighfar. Boleh Ustaz, silakan baca istighfar kepada Allah. Itu salah dengan Allah bisa istighfar. Salah kepada manusia tak bisa pakai istighfar. Mesti harus selesaikan dengan manusia yang bersangkutan. Jadi masalah kami dengan caleg potong Ustaz, cara taubatnya bolehkan piti caleg lu balik. Le siap-siap amak moliok kan ya. Nyolabi. Harus diboliok kan, tak bisa istighfar aja. Itu yang pertama, maka yang penduto, konang-konang taubat. Maka ibu-ibu yang pernah berduto ke laki, bekok pulang sebelum lolok malam ambil tangan laki minta maaf kayaknya. Salamu dan berkeluarga kodok dan berduto jamang bang. Piti abang kodok dan ambil kadang 20.000 je lah. Maka minta maaf. Apa-apa contoh tujuh. Anda apa dunia malam kau saling mengungkapkan salah awak masing-masing. Sebenarnya dia lah berbini dua dan apa? Lah dia. Coy. Jadi kalau tak perlu lupa jadi sampaikan. Beko bahayo jadi. Ini lo kau anak cucu ala TK di Panam tu kan bahayo. Jadi sobik le. Penting sobik zahir batin ala tu. Yang kedua itu ada kelompok manusia fa amalazi suratil khanazir. Itulah kelompok manusia kata Allah, kata Nabi akan Allah kutuk menjadi babi. Siapa mereka? Fa ahlu suhti wal haram. Uang-uang yang memakan harta haram. Uang memakan harta haram kok akan menjadi babi. Jadi piti haram kok nomo di uang kini agak lah dipindah nomo. Ndak piti haram nomo le. Ada nomo uang asam nomo. Uang kini jago-jago kok. Gaji anak di PT dunia 2 jutanya. Mau bayar mak sebulan 1 juta. Banyak uang. Mau bayar mak piti. Memang gajian keteknya mak uang asam banyak. Sonan anaknya di PT tukang timbang. Bisa mainkan timbangan. Sampai 1 juta gaji saya. Namanya uang asam. Sejak amaknya dibayi uang asam. Saja itulah omak kone penyakit mah. Ini uang asam kan. Amak kok kelado. Loki awak beko bebiti uang asam jantemo. Itu uang asam uang haram. Jadi apa besok memakan witi haram itu? Awak akan menjadi babi. Bayangkan. Di dunia aja jangan akhirat le maaf cakap. Ado maaf cakap bentuk manusia dan tidak bentuk uang le Pak. Ambo pernah bosu. Awak berlindung kepada Allah, tidak cuma bentuk uang. Palonya bentuk uang. Itu di dunia apalagi besok. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Al-Quran itu akan hadir, memberikan pertolongan, memberikan kisah untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, berbahagialah uang-uang yang kata Nabi, khairun nas, siapa yang manusia yang baik itu, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang baik itu kata Nabi, orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Maka kalau ada Bapak Ibu malam kau hadir sebagai guru ngaji, bersyukurlah kepada Allah. Awak dicatat sebagai manusia yang terbaik. Itu jadi guru ngaji. Guru ngaji yang contoh apa Ustaz? Guru ngaji yang ikhlas.
Nya dulu guru ngaji ndak ikhlas so. Guru ngaji yang ikhlas condo-condo do tua dulu. 20 tahun majau ngaji. Coba tengok, ndak apa berhenti dah. 20 tahun ndak bagaji dulu. Apa nan Pak Kepala Dusun? Omo uwo maju ngaji papaji do aja lah uwo ndak ada gaji do uwo ni. Paling-paling ada kambiu di suautunya sambiong nu 3 batang ni. Ambil lasinya ni. Yang 2 batang bawa buahnya, yang sebatang suruh ringan bulo ambil. 20 tahun bertahan maju ngaji. Guru ngaji dulu cuma apa Pak? Penderitaan yang alami. Itu apanya tangannya godang sobola. Apa dia godang sobola? Tiap malam mompa lampu serongkeng. Ha. Dulu kan ada PLN loh. Jam 6 lah mulai mompa tu. Waktu senang mompa tu, Papa Haji nengok gambar lek lampu serongkeng kan nampak hidung lalu godang lah. Situ ti foto pertama awak dulu waktu ngaji. Dak ketek bahagia awak nengok hidung godang cucu nuang. Apa Haji baun-baun nak utiong je dua. Baun lawuk je. Pi guru ngaji ndak pernah wangi tu Pak. Sonang nengok aja foto. Bagantunglah jam 6 leleh lampu serongkeng. Anak-anak engkau juga yang alif-alif bata tu bajau dulu. Yang Al-Qur'an bekok sabi Isa. Alif nun sad date alam date la Allah diajarkan. Pulang anak ketek, maju pula anak yang godang. Yang ngawak waktu itu lompo lonado pakai sulu datang ke suo. Bapi-bapi semua. Lai duit sulu abo pai. Odok pulang bok koyo-koyo hantu nak langsung pulang lagi. Oh, uang hebat-hebat kini ini bukan bau uang kabupaten Kampar itu luar biasa pengorbanannya waktu ngaji dulu. Jantungnya no, kok hanya cik awak dek kawan. Kadang sulu bi ke kolom cono kon tu cono hantu je model. Guru-guru itu hebat, tidak digaji 20 tahun. Apa yang dibaikan oleh Allah? Intan surullaha yansurukum. Yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Ambo banyak nengok guru-guru ngaji yang lama-lama tu Pak. Inyo memang tak kaya tu Pak. Ono muang anaknya sarjana seluruhnya. Sarjana. Siapa yang menolongnya? Inyo menolong agama Allah, Allah menolong anak-anaknya. Ke apa? Karena guru ngaji lu ikhlas ketika ngajau ngaji. Maaf cakap, guru ngaji zaman kini maaf cakap sabulan dibuka suau tutui. Apa tutui suau ustadznya? Nak joli kualunya. Tutui su. Cito Pak Kadus dulu lebih gaji conan ndak citonya ancak tutui dahnya. Dulu ndak bagaji wang. Moga bersyukur Bapak. Maka di Pekanbaru tahun 70-an itu bagabui uang cai minantu tu guru ngaji. Bagabui. Sikol yang bagabui cai guru ngaji minantu. Kalau kini ndak itu tonyo doang. Apa kojo nama do guru ngaji. Oh. Apa sombong? Olun TP3 kali ni. Astagfirullah. Guru ngaji itu tinggi jabatan daripada P3K. Apa pajur P3Z nya nana pajur. Dulu kan kontrak ditanya kalau lagi P3K. Padahal guru ngaji tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka jangan pernah berhenti awak untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ketika awak hadir untuk membaca Quran, mengamalkan Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Jika ada Bapak Ibu, aiko nak tenang, bacalah Quran. Masih belum tenang, bacalah Quran. Masih belum tenang, bacalah Al-Quran. Al-Quran datang memberikan ketenangan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, Mekah Madinah dulu itu kota biasanya. Setelah Al-Quran diturunkan kota Mekah dan Madinah, Mekah dengan Madinah menjadi mulia berkat diturunkan Quran. Dulu koteh putih itu biasa kotehnya Pak. Ketika dituliskan Quran, koteh menjadi mulia gara-gara dituliskan Quran. Jibril itu sama dengan malaikat sama. Ketika Jibril menerima wahyu Quran disampaikan Rasulullah, Jibril menjadi mulia gara-gara Quran. Rasulullah menjadi mulia gara-gara Quran. Coba tengok uang Kabupaten Kampar hari ini dihormati, dimuliakan di Pekanbaru Pak. Itu berkat Quran. Cobalah anak-anak awak diangkat derajat oleh Allah, itu berkat Quran. Ambo mam kini bisa berceramah tausiah depan, itu berkat Quran.
Anak awak bisa jadi imam berkat Quran. Allah mengangkat derajat uang-uang yang betul-betul yakin dengan Quran. Maka kalau ada anak awak besok sekolah tahfiz Quran, jadi risau pula, apa kau jo esok ngapal Quran tahu? Allah menjamin kehidupannya. Jangan punah risau. Berbanggalah Bapak Ibu kalau bisa seluruh anak Bapak Ibu nanti hafiz Quran seluruhnya. Apa yang terjadi? Berebut nanti di hari kiamat membuat awak, menarik awak. Bayangkan 70 uang ditarik oleh penghafal Quran besok kan bisa menolong uang-uang yang dicintainya. Apa kan tak sonang awak? Di hadapan Allah tidak ada yang bisa memberikan syafaat setelah syafaat Rasulullah, itulah anak-anak yang hafiz Quran. Jadi bagaimana menjadikan anak yang hafiz Quran? Maka yang elok-elok baik ke anak awak tadi. Maka jadi baik-baik jo piti caleg esok lah. Nyumpul lah tak biasa makan piti caleg dia waktu baca ayat ya. Lain awal lain ujung. Wattini awal wal asri ujung. Itu dak piti caleg lu. Inna aja tahu Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nyala lupa ayat dak piti caleg. Inna lillahi wa inna sampai rojiun. Soalnya nak maju ina atena ajuwa lalu lupa. Maka tak bisa pakai piti-piti jodoh itu. Maka yang elok-elok baik anak-anak awak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Quran di rumah awak, kalaulah 5 uang anak awak di rumah, minimal Quran ada 5 di rumah. Jadi mesti Al-Quran itu dibaca. Al-Quran dibaca, Allah pasti memberikan keturunan kepada Bapak Ibu yang Allah muliakan. Allah memberikan ketenangan lahir dan batin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada hikmah atau kita pada malam ini. Kain basan dibuat mandi, siap mandi dibuat pulang, amal ibadah dibuat mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.